paling serem, Pak. Yang tadi muncul kayaknya. Yang itu yang muncul abisnya cuma tangan doang. Tuh kan, yang muncul cuma aduh gue berat lagi. Nggak ada sisa lainnya. Udah tangan doang, tangan manusia. Astagfirullah. Bahkan Gitu. di kasus terburuk dia itu memang menyukai perempuan dari bangsa manusia. Si perempuannya akan merasakan sama seperti manusia. Normal. Iya. Oh gitu. Iya. Kenapa yang kok? Nanti dulu lah yang di atas. Aduh. Iya. Pendengarnya ada yang bukan manusia terus nelpon. Sumpah ini merindingnya. merinding dulu ya. Ada teman gue tuh di situ kita harus langsung gitu. Ini pinggangnya berasa ya? Berasa, Pak? Bu, berasa banget saya. Kan? Pinggang saya Ada lagi. berat soalnya dia. Kalau yang kemarin tuh agak ringan. Yang ini mau berat banget. Ya soalnya yang kemarin mah cewek, yang ini mah cowok. Cowok, astagfirullah ya Allah. Aduh. Cowok lah. Itu ada panas juga nggak, Cep? Gue berasa ini nih, sini gue tuh kayak ada yang nembus, kayak ada yang niup-niup gitu sih. Di sini nih. Soalnya lu lagi dipeluk gitu. Gue lagi kalau pantas, gue lagi dipeluk soalnya sini gue berasa banget di sini berasa banget kok. Di sini gue berasa banget nih panas banget. Dan dia kesini sekarang kayaknya ya. Palanya di sini ya? Hai Mas Cepi. Palanya di sini ya? Aduh. Kok mesti ke? Kecil nih. Oh anak kecil. Anak kecil. Oh, kenapa dek? Dia mau kenalin. Hah? Oh mau kenalan? Ya udah. Tapi ketika Kang, kita bagian gantian jaga interviewin dia, Kang. Iya. Kenapa ya, Pok? Kenapa tiba-tiba? Nanti dulu lah yang di atas. Aduh. Ya nggak? Aduh. Yang di atas nanti dulu lah. Yang di sini dulu aja nih, di sini masih ngantri loh banyak loh. Jangan yang di Gini, atasnya Pok. nanti dulu. Di atas nanti Pok. bagian atas nanti ya. Gua pengen tahu, Cep, Ya. Pok, sejauh ini kan yang bisa kan kalau gue cuma bisa merasakan, Cepi juga cuma bisa merasakan. Tapi alhamdulillah tidak diberikan Jangan kesempatan. sampai, jangan Iya, sampai. jangan sampai untuk melihat sosok. Jangan sampai. Kalau Ponida kan bisa melihat sosoknya. Yang paling serem yang pernah Kayak ditanya. dirimu lihat. Emang udah pernah dicerita dia ya? Bukan, pasti dia ceritanya. Pasti dia akan menyebutkan yang di ruangan ini, oh. Pasti. Oh iya, yang di ruangan itu deh, nggak apa-apa yang di ruangan itu. Pok. Apa? Mau Yang paling serem. Yang paling serem, Pak. Yang tadi muncul kayaknya. Yang itu yang muncul abisnya cuma tangan doang. Tuh kan, yang muncul cuma aduh gue berat lagi. Nggak ada sisa lainnya. Ya, Cuma tangan Kalau- doang segini. panjang. Udah tangan doang, tangan manusia. Oke. Aku juga punya cerita satu lagi nih sebenarnya. Hadir. Kita cerita aja dulu lah. Oke. Di sinilah. Untuk agak ini ya, agak sedikit ini ya, break dulu dikit. Ya, oke. Jadi kan dulu juga gue siaran di radio nih di Bandung, salah satu radio lah. Kebetulan karena kita tuh udah jadi kayak keluarga dan itu radio tuh udah jadi kayak rumah kedua, bisa sampai nginep di situ gitu kan. Jadi ada teman-teman saya tuh baru pulang dugem, nginep di situ. Nah besoknya kan ada yang siaran pagi tuh. Yang siaran pagi itu harusnya adalah Sogi Indra Duaja. Kalau dulu sering nonton komedi-komedi tahulah Sogi siapa. Nah si Sogi itu harusnya siaran pagi kan, tapi partner siarannya baru datang, dia nggak ikutan dugem. Dia baru datang, terus dia ngelihat gitu, lah si Sogi masih tidur tuh di sofa gitu. Terus dia masuklah ke ruang siaran. Gak lama, 5 menit kemudian, kucuk muncul Sogi yang sudah mandi, yang sudah bersih gitu. Lah, lu Yang mandi tadi cepet siapa? amat, bukannya tadi tidur? Siapa yang tidur? Orang gue baru nyampe dari rumah. Jadi yang kayak gitu tuh udah sering. Jadi emang ternyata sering banyak yang suka memunculkan sosok-sosok kembaran kita di sekeliling kita.
Tapi bener, si peniru-peniru itu Gimana Po? memang bener. Kalau biasanya kalau misalnya pernah dengar Bapak G. Bapak G, kalau tadi kan Tante K dan Bapak G. Si Bapak G ini emang hobinya dia niru. Bahkan Gitu. di kasus terburuk dia itu memang menyukai perempuan dari bangsa manusia. Bukan tidak mungkin dia juga bisa auzubillah misalnya gitu ya. Misalnya meniru menjadi suami yang pulang tok malam masuk rumah. Terus ya namanya si suami istri gitu kan, tau suami benerannya memang belum pulang gitu. Gue pernah dengar sih cerita kayak gitu. Makanya ada sering cerita yang bersetubuh Iya benar. jin kayak gitu ya. Mungkin itu kali ya. Bener. Kalau pengalaman dari program yang gue jalanin dan itu si perempuannya akan merasakan sama seperti manusia. Normal. Iya. Oh gitu. Dan itu efeknya ngeri sih sebenarnya kalau buat perempuan. Nah itu kan cerita tadi soal kembaran. Sosok yang menyerupai orang yang kita kenal gitu. Punten. Ya. Tapi pernah siaran malam gak sih? Dulu pernah. Po, Sempet jangan siaran, gitu dong, Po. Kenapa? Sempet siaran nerima maksud kok gue jadi nerima halo-halo dari pendengar gitu nggak sih? Oh iya. Siaran malam terus nerima nerima halo-halo apa sih? Nerima telepon ya. Menerima telepon dari pendengar. Gitu, iya pernah lah, sering. Ini ada yang ngadu lu kayaknya. Pendengarnya ada yang bukan manusia terus nelpon. Gue kok merinding. Aduh sumpah ini merindingnya. Ya? Po, aduh, ini sumpah merinding. Aduh, lemes. Ya Allah. Tapi tiba-tiba abisnya aku pernah nelpon akang-akang yang itu. Aduh Po, udah dong Po. Gua nggak tahu ya, percaya atau enggak ya, tapi jadi gue emang dari keluarga yang percaya lah yang kayak beginian. Dan dulu juga gue punya bukan saudara tapi sudah dianggap saudara, sudah tua, dituakan gitu sama keluarga. Dan itu jadi sering jadi tempat untuk jadi penasehat spiritual keluarga. Nah, mau masuk akil balik nih gue waktu itu SMA kalau nggak salah, diajak lah sama nyokap ke tempat almarhum Aki ini. Rumahnya jauh di Ciparai, di pelosok sana di desa. Jadi gitu, datang ya cuman gue suruh tunggu di luar, terus tiba-tiba nyokap ngobrol di dalam, udah mau pulang aja. Tapi sebelum pulang si Aki keluar dan nyokap gue bilang, Ki, tolongin nih, gitu. Oh ya siap. Dipegang lah pundak gue, terus udah dikasih air, minum, udah, sok. Hati-hati pulang. Udah gitu aja. Pulang ke rumah ya udah, gue nggak ngerasa apa-apa. Tapi beberapa tahun kemudian, tepatnya beberapa bulan ini sebelum pandemi, saya kan pulang ke Bandung. Pas kebetulan lagi pulang ke rumah, ada temennya nyokap. Yang kata nyokap memang sama kayak Poni dong lah, bisa. Dan saya nggak kenal sama si Om ini, nggak kenal. Terus tiba-tiba mau dikenalin sama nyokap. Fik, sini katanya gitu. Oh sini, kenalin nih sama teman mama. Begitu ketemu, dia kayak gitu loh. Ada ngelihat gue kayak, kenapa Om? Oh enggak, duduk katanya duduk. Terus selama ngobrol tuh dia ngeliatinnya kayak ada apa ya. Terus nyokap pergi, tiba-tiba gue berdua aja ngobrol. Dia nanya, kamu dulu pernah dititipin sesuatu nggak? Enggak, katanya. Aku nggak dititipin apa-apa. Enggak, Om sih kayak ngeliat dari tadi gitu. Ada yang jagain. Gitu bilangnya. Oh oke, ya Om.
dulu saya cerita aja begini-begini, oh ya pantesan, ya udah nggak apa-apa gitu. Gua nggak tahu ya apakah itu yang jadi salah satu penarik yang selama ini nggak pernah gua sadari gitu kan. Biasanya katanya orang-orang yang punya atau apa tuh suka jadi magnet juga. Tapi gua curiga sama Mpok Nidong ini kayaknya ada sesuatu yang ingin Iya. disampaikan sama Cepi. Kenapa sih, Dok? Kok lu nya kayak gitu, Dok? Kenapa sih? Ini jelek. Astagfirullahaladzim, gue gak enak banget. Dia itu Anjir, gue merinding. kayaknya Kenapa? kebawa dari mana? dari turun temurun kayaknya. Ketika dihilangkan itu cuman Yang nempel sementara doang karena bibitnya belum ketemu, Cep. Dulu tuh bibitnya tuh belum. apa? Entah, nggak tahu, Kang. Jadi biasanya nih kalau sesuatu hal nempel gitu ya, misalnya itu pasti ada bibitnya. Wallahu a'lam bibitnya entah bendakah atau apakah nggak tahu gitu, masih cuman intinya hilang. Tapi karena si bibitnya yang ada di Cep ini belum ketemu, jadi ya balik lagi dia ini dikerubutin dari tadi sama si bocah-bocah panggil temen-temennya, terus pada geleotan di dia gini-gini. Aduh, kayaknya beneran deh minggu depan gue mau minggu depan gimana kalau gue sama Mpok Nidong dan lu jadi mediumnya, Cep. Setuju, oke. Keren. Gitu. Jadi lu yang akan kita tanya-tanya nih. Tapi aman nggak sih, Bo? Nggak tahu. Oh, ilmunya yang belum nyampe situ. Oh, ntar kalau gue nggak balik-balik bagaimana? Biasanya kalau ada yang kayak begitu nih, kayak misalkan yang ketempelan sama Cepi, ada yang nempel di Cepi atau Cepi ketempelan, itu diapain? Sebenarnya sih kalau kayak gitu Cukup hanya kalau dengan kasus-kasus- doa, didoain atau iya, gimana? dibaca doa. Sebenarnya baca doa ini kan sebenarnya bukan sesuatu yang patut dibanggakan. Ngelihat kayak Iya. gitu juga sebenarnya itu nggak enak. Karena memang kodratnya manusia kan harusnya melihat yang indah-indah, yang cantik-cantik gitu kan. Suatu hal yang jelek-jelek itu nggak enak sebenarnya untuk dilihat. Dan ketika misalnya bisa atau merasa, artinya pasti ada suatu sebab musabab kan. Nah, sebenarnya untuk mengakhirinya, untuk tuntas tas lu harus nyari bibit masalahnya, karena dia tuh bener bakalan jadi magnet untuk Benalu. narik Apa? Iya, narik gitu jadi ya. kayak udah ada situ, terus misalnya lewat gitu ya, si Cepi misalnya liputan, terus atau naik motor lah gitu misalnya, lewat bawah pohon gitu, ada teman gue tuh di situ ikutan masuk gitu. Jadi Cucok nih abangnya gitu ya. jadi kayak kontrakan kosong, jadi dia lewat bawah pohon mangga gitu misalnya, terus ada si tante itu, wah ada juga tuh temen gue di situ, ikut turun. Kalau minggu depan kita akan tapping di ruangan ini lagi, mereka akan lebih standby dibandingin lulu pada. Oh ya? Iya. Mereka Enggak. Kok kalau kayak gini nanti yang masuk ke tempat gua ngantri, Pak. Kalau udah diumumin begini ngantri deh yang mau masuk. mohon maaf Pak, ini baru di lantai ini Pak. Diana juga punya alam yang sama seperti manusia, komunikasinya di parkiran bawah juga nyampe nih Pak, ntar Untung gua kabarnya nggak Pak. bawa mobil hari ini, gua bawa motor. Ya, Aduh. kita tunggu lagi ceritanya minggu depan seputar kantor nih. Nah, katanya OO juga janji mau datang. Betul. Mungkin Iya. kemungkinan minggu depan kita nggak mau ngundang yang lain, kita undang OO-nya aja ke sini. Jadi Yes. kita cerita-cerita bertiga, lebih seru pastinya ya. Pasti lebih seru banget. Seputar kantor. Kalau siaran malam bagaimana? Cerita. Jangan sedih. iya. Kalau VO malam-malam tuh di boot VO. Waduh. Seru banget nih pastinya. kan? Oh, Yes. Makasih banyak dulu. Yoi. Sama-sama. Makasih banyak walaupun kita setiap hari Terima ketemu, kasih tapi thank you banyak. banget mau cerita berbagi pengalaman Yes. yang horor banget, dan ternyata OO mau juga kita undang ke sini. Nuhun pisan ya, OO. Makasih Nuhun. banyak. Sami-sami. Kang. Sami-sami. Yuk, kita juga dong ya, kita mau cabut. Iya, pamit pemirsa, masih di minggu depan. Selamat. Celamitan. Oh, jangan lupa juga subscribe-nya. Oh iya, lupa. Subscribe-nya Subscribe. juga, like, komen penting banget sih sebenarnya. Penting. Kita butuh banget komen karena kita bakal tahu banget nih
apa yang mau kita ceritain, tema horor apa yang mau kita ceritain, dan nggak menutup kemungkinan kita juga bakal ngundang youtuber horor ya nggak sih? Betul. Selain Yang mau horor. berbagi cerita juga boleh dong, ya banget. kan? Jadi Nanti mungkin- kita kasih tahu Ya, terus kita kirimnya Zoom, ya. kemana. Yes. Terus kita bisa undang via Zoom kalau emang nggak bisa. Kalau nggak bisa kita undang ke sini ya. Pokoknya komentar di YouTube deh, komentar di YouTube aja. Jadi nanti bisa kita ini ya, kita Yes. bisa sharing, kita bisa saring, bukan sharing, kita bisa saring. Kita bisa saring. Komen-komen yang mantep banget, kita kontak. Ya nggak? Gak, ini gue mau tenang, aman. Dengan dosa karena menjadi pesuruh-pesuruhnya itu Nah. orang-orang jahat. Sebenarnya mereka tuh menyerang kita tuh dari atas, bawah, depan, belakang, semuanya titik. Bapak istighfar, Pak. Jangan Emang kok beda ya? hilang konsentrasi, Pak. Pandangan Bapak ke saya sudah mulai beda. Dada gue sih sakit banget. Dia tuh nggak tahu ya, dia mungkin mau masuk tapi nggak bisa.